Assalamualaikum, selamat datang para pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini, kita akan menyibak misteri hilangnya pesawat Adam Air KL574 tahun 2007, sebuah tragedi kisah yang akan membawa kita ke dalam pengembaraan rasa penasaran untuk menggali hikmah di balik tragedi tersebut. Apa skenario Allah yang sesungguhnya? Mari kita simak dengan penuh hikmat, semoga manfaat. Selamat menyimak. 574 detik menuju senyap, ketika langit menelan jawaban, misteri hilangnya Adam Air KL574. Langit cerah, menipu. Langit Surabaya pagi itu tampak bersih tanpa celah. Dari balik jendela ruang tunggu Bandara Juanda, para penumpang mulai bersiap menaiki pesawat KI milik maskapai Dharma Air, tujuan akhir Manado. Di kokpit, Kapten Jatmiko Raharjo duduk tenang, mengenakan headset sambil memeriksa satu persatu panel instrumen. Jatmiko telah menghabiskan lebih dari 10 tahun hidupnya di udara. Ia tahu setiap dengungan, kedipan lampu, dan hentakan mesin memiliki bahasa tersendiri. Pagi ini, semuanya terlihat biasa saja, tapi ada firasat aneh yang mengganggu pikirannya sejak semalam. Di sampingnya, kopilot muda bernama Wicaksono Prabowo, memantau sistem IRS, Inertial Reference System, alat penentu posisi pesawat berdasarkan data internal. Wicaksono menyebut bahwa semua sistem tampak normal, namun Jatmiko masih merasakan kejanggalan kecil. Pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, pesawat lepas landas. Dalam waktu singkat, ketinggian jelajah 35.000 kaki berhasil dicapai. Namun ketika memasuki kawasan udara di atas Sulawesi Selatan, keganjilan mulai terasa. Pesawat mulai mengalami sedikit guncangan dan indikator navigasi menunjukkan perbedaan koordinat secara tiba-tiba. Wicaksono melirik layar dan wajahnya mengeras. Ia melihat IRS mulai menunjukkan nilai yang tak logis. Di saat itu pula autopilot mengalami gangguan, membuat pesawat terasa bergeser perlahan ke kanan. Kapten Jatmiko mengambil alih kendali manual. Ia tahu betapa gentingnya situasi jika IRS gagal membaca posisi. Ketika sistem terus berupaya mengoreksi dirinya sendiri, arah pesawat justru makin melenceng. Peringatan Bang Anggel mulai berbunyi. Itu adalah isyarat pesawat mulai miring secara ekstrim. Kontrol menjadi lebih berat. Jatmiko berusaha keras menyeimbangkan posisi, namun data yang ditampilkan instrumen seolah bertolak belakang satu sama lain. Semakin besar usaha untuk meluruskan arah, semakin liar pergerakan pesawat. Di tengah kekacauan ini, terlintas di benak Jatmiko bahwa setiap kecakapan manusia bisa lumpuh bila bersandar semata pada teknologi. Ia membatin, manusia memang diperintah untuk berusaha, namun hasil tetap milik Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 30. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam dunia penerbangan, tipuan bisa datang dari angka-angka yang terlihat benar, namun sejatinya menyesatkan. Jatmiko sadar, apa yang ia hadapi kini bukan hanya kerusakan teknis, tapi juga ujian keimanan. Ia berusaha menenangkan Wicaksono, meski nada suaranya mulai berubah. Dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal, semoga Allah masih memberinya waktu untuk mengembalikan pesawat ke jalur yang benar. Ketegangan, di kabin. Di dalam kabin, suasana mulai berubah. Seorang pramugari berparas tegas namun ramah, Sari Pertiwi, merasakan ada yang tak biasa. Guncangan kecil awalnya dianggap biasa saja, tapi getarannya kian intens. Ia berjalan menyusuri lorong dengan wajah tenang, menenangkan penumpang yang mulai resah. Di kursi nomor 14C, Andi Langlangi, seorang dosen geologi dari Makassar, mulai mengatur napasnya. Ia terbiasa menghadapi tekanan akademik, tapi tidak dengan tekanan udara dan turbulensi seperti ini. Ia menoleh ke kiri, di sampingnya duduk Encek Bilkis, seorang pengusaha muda bidang herbal yang akan membuka cabang baru di Manado. Encek menatap jendela, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa panik yang mengendap di dadanya. Namun di balik kaca itu, langit tampak tak bersahabat. Warna biru cerah berganti kelabu. Awan menggumpal gelap, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Andi memegang tas kecil di pangkuan, lalu mendekat ke Encek. Tenang, ini mungkin cuma cuaca buruk. Biasanya pilot bisa mengatasi, ujarnya, mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri terdengar gemetar. Sari mendekati mereka, tersenyum tipis, lalu membungkuk. Kami mohon tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman. Cuaca agak ekstrim, tapi kami sudah terbiasa menghadapi situasi ini, katanya lembut.
Namun belum sempat Sari melangkah pergi, pesawat tiba-tiba terguncang keras. Sejumlah penumpang berteriak, cangkir-cangkir kopi tumpah, dan bagasi atas bergetar hebat. Andi spontan meraih tangan Encek, yang refleks menutup mata dan berdoa dalam hati. Kalimat-kalimat zikir mengalir pelan dari bibirnya. Ya Allah, lindungi kami. Sari hampir kehilangan keseimbangan, namun berhasil berpegangan pada kursi. Ia segera memberi isyarat darurat kepada rekan pramugarinya di belakang. Di kokpit, Kapten Jatmiko dan Wicaksono kini dalam tekanan hebat. Sudut kemiringan pesawat sudah mendekati batas kritis. Sinyal peringatan menyala satu demi satu. Mereka kehilangan kendali atas autopilot sepenuhnya. Kapten Jatmiko mengambil mikrofon kabin. Dengan suara setenang mungkin, ia berkata, "Kepada seluruh penumpang Adam Air Ki-574, kami mengalami gangguan teknis. Mohon tetap tenang, kenakan sabuk pengaman, dan ikuti arahan awak kabin. Kami sedang berupaya mengatasi situasi ini." Namun di balik ketenangannya, Jatmiko tahu bahwa waktu kian menipis. Pesawat kehilangan ketinggian perlahan, lalu dengan cepat. Angin dari arah timur menghantam bodi pesawat tanpa ampun. Sistem IRS masih menunjukkan data menyimpang. Andi dan Encek saling berpandangan. Tak ada lagi basa-basi. Dalam diam, mereka menyadari satu hal, mungkin hidup mereka akan berakhir di atas Laut Makassar. Encek menggenggam tangannya erat, lalu berkata lirih, "Kalau ini akhir hidupku, semoga menjadi awal yang baik di sisi Tuhan." Andi mengangguk pelan, menatap langit di luar sana yang kini sepenuhnya tertutup awan gelap. Ia memejamkan mata, lalu berbisik, "Ina, lil, lahi, wa ina, ilaihi rajiun." Hilang dari radar. Pukul 14.56 waktu Indonesia Tengah, ruang kontrol di Bandara Hasanuddin mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Teknisi radar, Pak Sarwono, memandang layar dengan dahi mengerut. Titik merah yang menandai posisi Adam Air Ki-574 tiba-tiba memudar, lalu hilang. Ia mengedipkan mata, memastikan bukan kesalahan alat. Tapi layar tetap kosong. Frekuensi komunikasi pun hening. Tak ada respon dari Kapten Jatmiko. "Tower, ini Adam Air Ki-574, posisi kami." Kalimat terakhir itu, yang sebelumnya terekam samar, menggantung seperti misteri yang belum usai. Petugas ATC lainnya mulai panik. Komunikasi dengan pesawat terputus di atas wilayah perairan antara Parepare dan Majene. Tidak ada sinyal transponder, tidak ada permintaan darurat, hanya hening. Hening yang menyesakkan. Di dalam kabin, Andi Langlangi masih menggenggam tangan Encek Bilkis. Guncangan besar baru saja menghentak. Alarm darurat terus berbunyi. Oksigen mas jatuh dari langit-langit kabin. Penumpang berteriak. Tapi suara mereka tertelan oleh gemuruh mesin yang meraung tak terkendali. Encek sudah bersujud di atas kursi sempitnya. Mulutnya terus melafalkan kalimat tauhid. Air matanya jatuh tanpa suara. Di antara gemuruh dan getar tubuhnya, ia merasa dekat sekali dengan kematian. Andi, meskipun tubuhnya menggigil, mencoba melafalkan surah Al-Fatihah. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap langit-langit, lalu berkata lirih, "Ya Rab, kalau ini akhir hidupku, izinkan aku berpulang dalam keadaan mengingatmu." Tak lama kemudian, tubuh pesawat menukik cepat, menabrak awan tebal yang seperti raksasa menelan mereka. Panel elektrik mati satu persatu. Kabin gelap, mesin kiri terdengar meledak pelan. Sayap bergetar hebat, beberapa penumpang pingsan karena kekurangan oksigen. Sari Pertiwi berusaha menenangkan, tapi ia sendiri terlempar ke lorong. Wajahnya berdarah, ia masih hidup, tapi pasrah. Matanya menatap lampu darurat yang berkedip-kedip, seolah berpamitan. Di langit Makassar, sebuah pesawat telah menghilang. Di bumi, doa mulai menggema dari mereka yang menanti kabar. Sementara itu, di rumah-rumah sanak keluarga, suasana berubah. Salah satunya di rumah ayah Encek Bilkis, Haji Khalil, di Polewali Mandar. Ia baru saja menunaikan sholat asyar ketika berita itu datang melalui layar televisi. Pesawat Adam Air Ki-574 dilaporkan hilang kontak di atas Laut Makassar. Tim SAR telah diterjunkan untuk pencarian. Tubuh Haji Khalil lemas. Tangannya gemetar menggenggam sajadah. Ia langsung bersimpuh dan memanjatkan doa. "Ya Allah, jika Engkau selamatkan anakku, aku akan wakafkan tanah terbaikku untuk pesantren tahfiz. Tapi jika ini ujianmu, maka jadikan akhir hidupnya sebagai syahid di jalanmu."
Dan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Hadid 22. Pencarian yang mengguncang negeri. Hari pertama setelah hilangnya Adam Air KL 574, berita menyebar seperti api di musim kemarau. Semua stasiun televisi nasional menayangkan liputan khusus. Di layar terpampang wajah-wajah keluarga yang menangis, menunggu, berharap, dan sekaligus bersiap untuk yang terburuk. Kantor Adam Air di Jakarta penuh sesak. Wartawan berdesakan, menunggu klarifikasi. Tapi yang mereka dapat hanyalah kalimat dingin dari jubir perusahaan. Kami belum bisa memastikan kondisi pesawat. Kami bekerja sama dengan Basarnas dan TNI AU untuk pencarian. Di lapangan, Laut Makassar berubah menjadi ladang harapan dan kecemasan. Puluhan kapal SAR, perahu nelayan, helikopter, dan pesawat patroli dikerahkan. Mereka menyisir wilayah yang diduga menjadi titik hilangnya pesawat. Komandan SAR, Letkol Marinir Hendra Basuki, berdiri di anjungan kapal utama. Matanya menerawang jauh ke laut. Cuaca tak bersahabat, ombak naik 3 meter, angin berhembus 50 km per jam, dan hujan deras mengaburkan pandangan. Kalau pesawat jatuh di laut, kita butuh keajaiban untuk temukan serpihannya, ucapnya lirih. Sementara itu, keluarga Andi Langlangi di Sopeng Tengah dilanda kecemasan. Ibunya, Budayang, terus memeluk foto sang anak yang baru saja menyelesaikan S2-nya di Makassar. Di hadapannya, kakak Andi membaca surah Yasin dengan suara bergetar. Seisi rumah seperti majelis zikir. Tangis dan doa menyatu dalam senandung yang lirih. Encek Bilkis pun menjadi nama yang disebut-sebut dalam banyak grup WhatsApp. Ia dikenal sebagai guru ngaji dan relawan dakwah yang sedang pulang dari kegiatan di Manado. Murid-muridnya di Majene tak berhenti menyebarkan doa. Ya Allah, jangan biarkan sosok seperti Bu Encek pergi tanpa jejak. Jadikan dia hujjah atas keikhlasan hidup di jalanmu. Namun hari kedua berlalu. Lalu hari ketiga, yang ditemukan hanyalah serpihan kecil, kursi penumpang, jaket pelampung, dan sebuah Al-Quran saku dalam plastik bening, terapung seperti tanda dari langit. Seorang nelayan tua dari Tanah Keke berkata, "Saya lihat sesuatu berkilat di air, Pak. Tapi waktu saya dekati, cuma doa yang terasa. Angin seperti membawa zikir." Basarnas mulai frustasi. Di pusat komando, peta besar Laut Makassar penuh dengan lingkaran dan tanda tanya. Tapi tak ada jejak badan pesawat. Tak ada black box. Hanya laut yang semakin luas dan sunyi. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah, 155. Karomah, yang tertinggal, di laut. Hari keempat, Laut Makassar masih menyembunyikan rahasianya. Cuaca mulai membaik, tetapi harapan mulai luntur. Di posko utama Makassar, satu persatu keluarga mulai kehilangan energi untuk menangis. Sebagian mulai menerima, sebagian tetap menolak percaya. Tapi malam itu, seorang penyelam dari tim TNI AL, Serka Damar, mengalami sesuatu yang tak biasa. Saat menyelam ke kedalaman 2000 meter dengan bantuan peralatan khusus, ia merasa ada dorongan aneh di dadanya. Dalam keheningan laut dalam, suara tasbih terdengar samar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Di sela pencariannya, ia melihat sehelai kerudung tersangkut karang. Warna ungu tua, dengan sulaman lafaz Allah yang masih jelas terbaca. Ia mengangkatnya pelan, dan saat itu juga air di sekelilingnya terasa hangat. Padahal suhu di kedalaman itu seharusnya menusuk dingin. Setelah naik ke permukaan, Damar menunjukkan kerudung itu ke tim darat. Seorang relawan mengenalinya. Itu milik Encek Bilkis. Ia sering memakai kerudung itu saat mengajar anak-anak yatim di masjid kecil di Majene. Bu Bilkis selalu bilang, kalau meninggal, beliau ingin tetap bersama lafaz Allah. Tapi kami tak mengira, akan secepat ini, ucap salah satu muridnya. Sementara itu, di tempat berbeda, seorang nelayan muda bernama Bahri bermimpi bertemu Andi Langlangi. Dalam mimpi itu, Andi berdiri di sebuah dermaga tua, mengenakan baju putih panjang, tersenyum, dan berkata, "Saya tidak tenggelam, saya sedang menyampaikan sesuatu kepada lautan. Sampaikan pada ibu saya tenang." Bahri terbangun dengan tubuh gemetar. Ia bukan orang yang mudah percaya hal-hal spiritual,
tetapi mimpinya terasa nyata, terlalu nyata. Hari kelima, pihak Basarnas menghentikan pencarian aktif dan mengubah status, pesawat dinyatakan hilang. Operasi memasuki tahap pasif. Keputusan ini mengguncang banyak pihak. Tapi ada yang tak terguncang, Ibu Andi. Ia justru terlihat lebih tenang. Anakku tidak hilang. Dia sudah berpindah alam, tapi hatinya masih di sini. Saya ikhlas. Satu-satunya benda yang dikembalikan padanya hanya sebuah dompet Andi, ditemukan di antara serpihan di laut. Di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan tangan Andi, kalau aku harus pergi, jangan tangisi. Doakan aku tetap mengingat Allah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ali Imran, 169. Langit, tak menyimpan, semuanya. Langit tampak biasa saja pagi itu. Awan menggumpal tipis, cahaya matahari menyelinap malu-malu. Tapi di ruang radar Bandara Hasanuddin, ada keganjilan yang membuat letkol udara Purnama tertegun. Rekaman sinyal radar dari hari kejadian dianalisis ulang oleh tim TNI AU. Ada jeda aneh selama 34 detik, tepat sebelum sinyal pesawat Adam Air penerbangan 574 hilang. Sebuah titik kecil muncul, bergerak melawan arah angin, lalu menghilang seolah ditelan atmosfer. Itu bukan burung, bukan drone, dan jelas bukan bagian dari pesawat, ucap Letkol Purnama pada koleganya. Lebih mencengangkan, sebuah saksi mata dari Palu, seorang petani garam bernama Waksarno, bersaksi melihat kilatan cahaya aneh di langit saat hujan mengguyur. Kayak sambaran petir, tapi lebih diam, dan turun dari atas, lalu hilang. Tak lama setelah itu, seorang mantan teknisi Boeing yang tinggal di Bali, Pak Wicaksono, mengirim surat terbuka ke media. Ia menyebut kemungkinan adanya kerusakan struktural pada badan pesawat yang sudah pernah ia ingatkan sejak 2004. Namun surat itu cepat tenggelam. Dianggap hoaks, tak diberi panggung. Sementara itu, teori tentang sabotase, kegagalan teknologi, hingga eksperimen elektromagnetik mulai dibicarakan pelan-pelan di forum tertutup. Di tempat berbeda, seorang pemuda santri dari Goa bermimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Ia melihat lautan terbelah, menampakkan sebuah lorong gelap. Dari sana, suara tasbih bergema. Lalu muncul sosok perempuan berkerudung ungu yang berkata, "Kami tidak ingin ditemukan, tapi kami ingin diingat dalam doa." Pemuda itu melaporkan mimpinya ke gurunya, seorang kiai sepuh yang hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, langit tidak menyimpan semuanya. Tapi bumi belum siap menerima semuanya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Alisra, 85. Doa yang tak pernah pupus. Di rumah sederhana di Parepare, Ibu Andi Langlangi duduk memandangi foto anaknya yang tersenyum sambil menggenggam gitar. Tak ada air mata lagi di matanya. Hanya keheningan dan tasbih yang tak pernah putus. Sejak hari itu, ia selalu membaca doa Nabi Yunus di setiap sujud terakhir. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ia percaya, doa itu adalah jembatan antara langit dan bumi. Sementara itu, di Majene, Encek Rohimah, istri muda dari salah satu penumpang yang juga guru ngaji, rutin mengirimkan sedekah atas nama suaminya ke panti asuhan setiap Jumat. Ia menolak larut dalam kesedihan. Dalam hati ia yakin, kalau jasadnya belum ditemukan, bisa jadi ia belum selesai tugasnya di sisinya. Di balik layar, tim SAR masih menerima laporan aneh dari nelayan sekitar perairan Bon. Beberapa melaporkan mendengar lantunan ayat suci di malam-malam tertentu, tepat dari tengah laut. Bahkan ada yang mengaku melihat cahaya samar berbentuk jalinan huruf hijaiyah terapung. Awalnya dianggap tahayul, tapi semakin banyak yang melapor dengan pola serupa. Di tempat lain, seorang mahasiswa geofisika Universitas Hasanuddin, Amirul Hakim, tengah meneliti anomali medan magnet bawah laut di area yang diduga titik jatuh pesawat. Hasil awalnya memperlihatkan distorsi medan elektromagnetik berbentuk spiral, seolah ada pusaran raksasa yang membengkokkan arah sinyal sonar. Ia menyimpulkan, mungkin bukan pesawatnya yang hancur, tapi ruang dan waktunya yang robek. Kalimat itu membuat penasihat dosennya, Prof. Mahmud, hanya terdiam lama. Kemudian berkata lirih, mungkin, doa-doa itu tidak hanya menjaga arwah, tapi juga menjaga realitas agar tak jatuh seluruhnya ke dalam kegelapan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di antara mereka tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka sadar. Al-Mu'minun, 50.
3 tanda, dari, langit. Tepat 30 hari sejak hilangnya Adam Air, langit Sulawesi diselimuti gerimis halus. Namun, di 3 tempat berbeda, 3 peristiwa aneh terjadi, seolah langit ingin menyampaikan sesuatu. Pertama, di pesisir Baju, seorang nelayan tua bernama Pak Lajuna sedang menambatkan perahunya ketika tiba-tiba ia melihat awan membentuk pola seperti sayap burung raksasa, menghadap ke barat laut, arah jatuhnya pesawat. Awan itu bertahan selama 7 menit, sebelum sirna disapu angin. Ia lalu bersujud di pasir, menggigil. Kedua, di pegunungan Bulu Mario, seorang santri bernama Ahwan lagi kholwat, uslah di sebuah goa kecil. Ia mendengar suara gema dari dalam tanah, yang melafalkan ayat. Wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillahi amwata, bal ahyaun, inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran ayat 169. Suara itu tidak datang dari mulut siapapun, tetapi dari bebatuan. Ia berlari turun, menangis, lalu menceritakan kepada gurunya di pesantren. Anehnya, di saat yang sama, 3 lampu masjid di desa itu padam bersamaan. Ketiga, di Manado, seorang teknisi radar Bandara Samratulangi bernama Reno menemukan data anomali dalam arsip lama. Rekaman radar menunjukkan pantulan objek berbentuk silinder muncul 3 kali dalam seminggu, selalu di titik yang sama, 35 km dari perairan Majene, mengarah ke dalam laut. Tapi objek itu tidak pernah terekam oleh satelit atau sonar laut. Ia menyimpan data itu dalam harddisk eksternal dan membawanya ke Jakarta, tapi dalam perjalanan, ia mengalami kecelakaan ringan. Anehnya, hanya harddisk itu yang rusak total. Data lenyap, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh itu benar-benar suatu kebenaran seperti halnya kamu bisa berbicara. Az-Zariyat ayat 22-23. Semua ini bukan sekadar kebetulan. Mereka yang peka merasa ini bagian dari teguran Tuhan, bahwa tragedi ini lebih dari sekadar kesalahan teknis, masih ada rahasia yang belum terungkap. Kompas, yang terkunci. Ekspedisi ilmiah gabungan dari Universitas dan Lembaga Riset Kelautan Nasional tiba di koordinat yang telah dianalisis selama berminggu-minggu. Lokasi ini terletak sekitar 34 km dari garis pantai Majene. Kapal mereka bernama Nusantara 07, dilengkapi sonar bawah laut dan robot penyelam otomatis. Namun, baru saja mereka mendekati titik pencarian, kompas digital dan analog di seluruh kapal berhenti bekerja. Arah utara berubah menjadi kacau, seolah ditarik oleh medan magnet yang sangat kuat. Bahkan GPS mulai berputar-putar dan tidak menunjukkan posisi pasti. Ketua tim, Profesor Basri Mangkubumi, memerintahkan awak kapal untuk menurunkan robot penyelam. Begitu menyelam ke kedalaman 1.700 meter, robot itu menangkap bayangan panjang seperti badan pesawat. Tapi sebelum sinyal gambar ditransmisikan penuh, layar tiba-tiba mati. Listrik di bagian D mesin padam selama 11 menit. Setelah listrik pulih, semua data rekaman selama penyelaman hilang. Hanya satu file yang tersisa, berjudul, tanda 99, padahal tim tidak pernah membuat file itu. Saat dibuka, hanya tampak satu gambar kabur, sayap pesawat berwarna oranye dengan angka 574 nyaris tak terlihat, serta suara gemuruh seperti deru angin diikuti bunyi seperti bisikan. Ingatlah, pada tiap musibah ada tanda, pada tiap tanda ada ujian, pada tiap ujian ada maksud Tuhan. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, 155. Profesor Basri, yang sebelumnya sangat skeptis terhadap hal-hal metafisik, mulai berubah sikap. Ia mengatakan kepada awak media, benda-benda mati telah bicara. Kompas tidak berdusta, hanya menunjukkan bahwa ada medan yang lebih besar daripada logika manusia. Tim ekspedisi memutuskan kembali ke darat. Di ruang lab mereka, ditemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, jam-jam digital seluruh kru berhenti di waktu yang sama, pukul 13:02, waktu terakhir komunikasi Adam Air 574. Bisikan, dari ketinggian, namanya Sari Prabawati, mantan pramugari yang pernah hampir bergabung dalam penerbangan Adam Air 574. Ia kala itu sedang cuti karena ibunya sakit keras. Hari jatuhnya pesawat itu menjadi hari yang ia kenang sebagai hari kehilangan tanpa berada di dalamnya. Sejak peristiwa itu, Sari sering mengalami mimpi yang aneh.
Tapi baru belakangan, mimpi itu mulai terulang dengan rincian yang makin jelas. Ia melihat dirinya di dalam kabin pesawat, semua penumpang tenang, tapi suara kokpit terdengar panik. Dalam mimpi itu, ia selalu duduk di baris ketiga dari belakang. Di depan, seorang pria berseragam dengan nama Andi Langlangi berdoa dalam hati. Di seberangnya, seorang perempuan tua berkerudung coklat bernama Encek Bilkis menggenggam tasbih dan menggumamkan ayat-ayat pendek. Lalu, suara mesin menderu makin keras. Lampu mati. Pesawat seperti membelok tanpa kendali. Dalam gelap, ia mendengar suara Encek Bilkis berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya, Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah, 40. Kemudian pesawat seperti menukik turun, tapi sebelum menyentuh air, mimpi selalu berhenti. Yang membuatnya gemetar adalah ia tidak pernah mengenal siapa Andi Langlangi maupun Encek Bilkis. Namun saat melihat daftar manifest penumpang yang dipublikasikan ulang oleh media baru-baru ini, dua nama itu benar-benar ada. Sari lalu menghubungi Profesor Basri, menceritakan semua detail mimpi yang ia alami berulang. Profesor terdiam lama, lalu berkata, "Mungkin Tuhan sedang membuka ruang yang lebih dari sekadar pencarian fisik. Mungkin jiwa-jiwa mereka belum selesai menyampaikan sesuatu." Tanda dari kedalaman. Pagi itu, kapal riset mata laut milik gabungan ilmuwan sipil dan militer melintasi koordinat terakhir yang ditandai sebagai zona hitam. Disitulah titik hilang kontak Adam Air 574 diduga terjadi. Tim ekspedisi bawah laut telah memetakan area seluas 15 mil laut dengan sonar dan robot penyelam canggih. Namun ada yang tak biasa. Robot selam mendeteksi struktur aneh di dasar laut. Bukan badan pesawat, tapi semacam formasi batu karang membentuk lingkaran tak simetris dengan garis memancar ke 9 arah. Di tengahnya, terdapat lempeng logam yang telah berkarat, namun tetap menyimpan ukiran samar dalam tulisan mirip huruf Arab kuno. Profesor Basri, yang turut serta, menyeka matanya saat melihat rekaman itu. Tanda 99, bisiknya. Yang membuatnya merinding, salah satu ukiran di tengah tampak menonjol. Al-Haq, yang maha benar. Tiba-tiba suara operator sonar memecah suasana. Ada sinyal logam besar terdeteksi, 200 meter dari formasi karang itu. Semua mata tertuju ke layar. Dan untuk pertama kalinya sejak 2007, bayangan logam besar berbentuk sayap pesawat tampak perlahan dari bawah laut, tertimbun pasir dan karang. Saat robot mendekat, kamera menyorot bagian ekor dengan logo oranye yang nyaris terhapus air laut. Namun samar terlihat, kode 574. Di dalam kabin, banyak kursi terlepas, tapi dua jasad yang masih duduk terikat sabuk pengaman berhasil terekam. Salah satunya mengenakan seragam pilot dengan papan nama Andi Langlangi. Yang satu lagi adalah perempuan tua berkerudung, tasbihnya masih melingkar di jari. Encek Bilkis. Pulang dari ekspedisi, Sari Prabawati memandangi langit. Ia sudah berhenti menangis. Dalam hatinya, semua tanda telah cukup. Mimpi-mimpi itu bukan kebetulan. Mereka bukan hanya minta ditemukan, mereka minta dikenang, didoakan, dan ditutup dengan ketenangan. 40 hari, setelah penemuan, diadakan tahlilan akbar, di pantai Parepare, tempat keluarga korban berkumpul. Di malam itulah, seorang ulama naik ke panggung dan berkata, "Mereka tak hilang. Mereka hanya berpindah ke alam yang kita belum capai. Tapi ruh orang beriman itu seperti burung bebas, terbang menuju naungan as. Dan sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali." Petik 2. Al-Baqarah, 156. Langit malam itu cerah. Awan membentuk garis melengkung seperti pelangi tanpa warna. Di tengahnya, bulan tampak seperti mata yang menyaksikan sekaligus memeluk. Sari menutup matanya, dan dalam mimpinya malam itu, Encek Bilkis hanya berkata, "Sudah selesai, nak. Terima kasih telah mendengarkan." Catatan, cerita ini dibuat terinspirasi Adam Air 574 yang tak pernah benar-benar berakhir, sebab kenangan selalu hidup dalam doa dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.